Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Yang dimana sebagai pengampe rutinitas setiap minggunya tentunya dan berharap kita tetap semangat terus, kita tetap eh, rindu untuk bisa belajar secara virtual meskipun saat ini masih ada tiga tiga tambah besar yang teman-teman lain mungkin masih dalam persiapan, tapi tentunya berharap ketika ditentukan jamnya sudah diatur supaya ketika sudah mulai, karena biasanya ada 3 menit untuk waktu kalian mempersiapkan diri. Jadi dari jam mulainya di jam 7.30 itu tergantung dari setiap eh, mata pelajaran yang kita akan jalani di hari-hari yang ada. Tentunya beda-beda. Kalau di hari ini biasanya akan dimulai di pagi hari. Meskipun ini sebenarnya full day. Tapi yang tentunya karena sumbernya terbatas dan tidak juga karena juga penggunaan pulsa juga banyak di sini, maka kita gunakan hal itu. Makanya dibuat secara efektif supaya tidak mengulurkan waktu yang begitu banyak. Oke, yang ada di rumah, buat email dan Rahel yang sudah gabung, silakan aktifkan kamera dulu sebagai kehadiran kalian yang ada di sini menunjukkan bahwa sementara ada di kelas daring seperti ini. Ya, jadi Sir harus cek-cek dulu untuk teman-teman kalian yang masuk karena Sir sudah mencegah dari hal-hal yang terjadi yang sebelumnya supaya dilihat dulu siapa yang mau gabung. Nah, itu yang kalau jelas memang teman kelas itu yang Sir akan admit. Oke, kita masih akan melanjutkan yang lalu yang banyak kesalahan. Di sini Sir sudah buat. Di sini Sir sudah lakukan. Untuk yang sudah gabung, silakan aktifkan kamera. Silakan aktifkan kamera kalian yang sudah gabung. Oke, di sini Sir sudah lakukan pembuatan supaya proses kita tidak terlalu lambat. Sir harus buat dulu, kasih masuk objek. Jadi Sir sudah lakukan itu dia dari malam. Nah, nanti ada langkah-langkah yang kira-kira bagaimana untuk melakukan itu nanti akan ditutorialkan untuk saat ini. Supaya proses kita juga agak lebih cepat. Tidak menunggu lama harus bikin objek lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, Sir akan buka aplikasinya dulu di sini. Nah, tentunya yang sudah ada aplikasi Flash yang sudah terinstall, sudah bisa langsung dicoba supaya tidak menunggu-nunggu apa yang ada. Dan project kalian dan tugas kalian yang sebelumnya yang tentang storyboard. Jadi saya menjelaskan dulu tentang storyboard itu bagaimana, karena ada yang salah kirim. Mungkin ada yang tidak tahu seperti apa itu. Jadi storyboard ini memang agak sedikit berbeda dengan storyboard film, yang kalian harus ada keterangannya, harus ada jalan ceritanya, gambaran jalan cerita, tinggal angle apa dan seterusnya. Kalau di sini karena dia dalam bentuk interface media, jadi storyboard di sini maksudnya suatu penggambaran scene per scene. Karena kalian di sini akan lakukan mode scene di situ atau per adegan. Nah, jadi sebentar juga di yang Sir lakukan ini, yang Sir buat juga di sini. Oke, Sir sorong dulu. Oh, sorry, salah sorong. Kasihnya. Sir buka dulu project yang Sir sudah lakukan. Untuk F9 dulu. Nah, ini.
Saya ada buat semacam game sederhana. Ya, ini semacam game asal-asalan dan dibuat sederhana mungkin. Dan hal yang nantinya akan kalian jalan juga di sini ada beberapa action script tentunya yang akan bisa dipakai di aplikasi kalian nantinya di media kalian. Nah, ini tentunya pertama bukan buat sendiri ini semua. Antara bottom, baru background yang di belakang. Jadi tapi ini sebenarnya bisa buat sendiri. Tapi orang cari yang gampang saja di situ. Ketika ada, boleh dikasih masuk di situ. Nah, ini dari Serpe Library. Serpe Library di sini ada banyak. Nah, kalau kalian lihat, ini baru sederhana saja library-nya sudah full seperti ini. Nah, jadi kalaupun ada objek yang hilang di situ atau tidak sengaja terhapus, itu bisa ambil juga di sini. Nah, ini baru sederhana. Nah, kalian juga lihat timeline-nya juga sudah agak lebih banyak di sini dibandingkan yang sebelumnya. Ini layer satu hapus saja, nggak penting. Sorry. Kita hapus semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada background-nya, tentunya masing-masing objek, jangan lupa, karena ini yang terjadi kesalahan yang lalu, yang tidak buat layer baru, akhirnya kebingungan proses kerja sistemnya. Jadi, semuanya diberi nama juga supaya lebih jelas, ini apa, ini layer ini apa, layer ini apa, setiap layer juga demikian, seperti itu. Kalau background-nya taruh di bagian atas, hilang. Nah, karena sifat layernya seperti itu. Kayak kertas yang disusun. Makanya itu harus di bawah. Dan jangan lupa, ketika kalian membuat sesuatu, kalau boleh dikunci seperti ini. Ada tombol kunci di bagian sini. Mungkin agak kecil di tampilan kalian. Karena ini streaming, tidak bisa, ini bukan editing. Jadi secara langsung kalau masih besar agak susah di sini. Masih besar bagaimana? Kalau edit kan boleh diatur-atur. Nah, jadi seperti itu. Jadi proses kunci supaya kalaupun kita menggerakkan mouse kita atau mungkin kita akan geser logo ini, tidak akan mengganggu yang lain. Yang posisi yang lain tidak akan terganggu atau terseleksi sehingga merubah posisi. Jadi seperti itu. Jadi penggunaan kunci. Oke, kita akan mulai dulu seperti apa yang saya lakukan. Nah, jadi ini game sederhana, game tangkap-tangkap. Biasa orang jumpai kalau ada giveaway atau apapun itu yang bikin dapat tangga ini sapi, tangga ini apa, dapat hadiah gitu. Nah, ini saya buat shuriken di sini. Ini adalah marker untuk saya kasih besar. Nah, marker untuk menangkap. Jadi karena ini bersifat game, kalau tidak ada ini kan mau bagaimana dia? Mau seperti gimana? Di sini ada tombol play dan tombol stop. Nah, kalau kalian lihat di sini, kenapa play itu tidak ada efek dan stop ini ada efek. Nah, nanti saya akan jelaskan. Baru juga di sini bukan cuma ini, ada scene. Kenapa ini scene 2, tidak 1? Karena ini maksudnya, ini sebentar lah, ini karena saya tidak kasih keterangan. Tapi sebenarnya di project kalian nanti ada satu slide atau scene untuk petunjuk supaya di situ orang sebelum memakai kalian aplikasi ada petunjuknya di situ. Mungkin petunjuk situ ada terang tombol, ini tombol apa dan seterusnya. Jadi kalau next, nah ini akan masuk ke slide-nya berikutnya atau scene kedua dengan tampilan yang agak berbeda. Kalau tadi yang shuriken, ini yang segitiga. Kalau start play, baru di majalah. Nah, tentunya ini kan tombol stop. Jadi ini sebagai action-nya dia akan memberhentikan seperti itu. Oh, ternyata langsung jadi. Langsung tepat. Kalau dia salah, nah ini. Berarti tidak sesuai dengan ini. Nah, itu agak lebih rumit kalau kalian memang ingin membuat ini jadi seperti game yang ketika dia berhasil dia akan muncul. Nah, itu action script-nya lebih rumit lagi tentunya.
Tapi kita bukan buat game di sini, itu konsep mata pelajaran yang lain sebenarnya. Karena di sini kita membuat media interaktif, tapi dalam bentuk pembelajaran di sini, pembelajaran interaktif. Nah, misalnya kalau saya contoh, misalnya kalau kalian ada, kalau kok di sini ada ambil materi yang bahasa, apalagi bahasa Jepang, misalnya ada apa ya? Ada, kalau ini kan objek, misalnya ada hurufnya yang lagi kita lempar-lempar, membuat semenarik mungkin supaya ketika ada orang, ada pengguna yang memakai itu, dia apa ya, enak, enjoy memakai itu. Baru pemilihan background juga dilihat baik-baik, jangan terlalu kontras. Ini kan yang mungkin sudah tidak mungkin kalian apa ya, tahu. Jadi saya rasa ini anggap sudah tahu untuk masalah desain, pemilihan warna dan seterusnya, supaya orang enjoy atau ingin enak melihatnya. Nah, jadi seperti itu. Saya play lagi, dan seterusnya. Balik lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Ini cuma sederhana, dapat angka. Karena ini lebih susah. Kalau finish play, pasti tidak akan ada efek. Karena dia pasti akan play terus. Terus stop. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama harus membuat dulu layer-layer yang ada di sini. Layer shuriken, ini shuriken copy. Itu bagian yang ini. Baru di sini, ini adalah scene 2-nya. Scene 2-nya. Dan action script-nya, tapi harus di-unlock dulu. Tekan F9 untuk mengaktifkan action script. Dan kita bisa lihat di situ. Misalnya untuk tombol ini. Nah, kita tidak bisa klik karena di lock. Jadi harus buka dulu locknya. Kosong. Oh, sebelum edit ini. Jadi yang satu ini, yang sebelahnya ini yang scene 2, Sir belum buat, karena ini masih bersifat bitmap. Jadi kalau Sir balik ke scene 1, tekan F9, F8, akan memunculkan scene seperti ini. Nah, jadi scene seperti ini ya scene 1, ini adalah scene 2. Jadi scene 1, scene 2. Oke, mungkin kita pilih dengan action. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya klik ini, akan seperti itu. Atau kita bisa klik di bagian sini. Scene 1, scene 2. Nah, kalau saya klik yang scene 1, karena scene 1 itu sudah dibuat ini dalam bentuk tombol. Kalau yang tadi kan tombol play-nya itu masih dalam bersifat bitmap atau belum difungsikan sebagai tombol. Makanya coba orang cek dulu di sini scene 2. Sudah jadi kan? Berarti orang balik scene 1, orang lihat action script-nya F9. Nah, seperti ini. Jadi action script yang dilakukan, misalnya kita harus jangan lupa untuk bisa meletakkan posisi di mana itu. Karena kalau kita salah meletakkan, dia akan ke timeline-nya, action script-nya. Jadi kalau di timeline-nya, ini ada di tombol A, di level, tidak ada, kosong. Kalau saya kasih di logo, unlock dulu. Nah ini untuk tombol play. Nah dia ada action script-nya adalah on release baru play di situ. Nah tentunya dengan fungsi ini, jadi on release itu ada di movie clip control, di on, maksudnya adalah mengaktifkan atau melakukan apa yang dia lakukan di situ. Karena ini bersifat tombol, dan saya ingatkan lagi bahwa action script ini hanya berfungsi kepada simbol bottom control dan movie clip. Untuk grafik dan yang lain-lainnya tidak bisa. Makanya di scene kedua,
di scene kedua, karena ini masih bitmap, dalam bentuk bitmap, maka dia langsung tidak bisa digunakan di sini. Karena dia tidak berfungsi untuk hal itu. Nah, sedangkan yang sebelahnya, karena ini sudah dijadikan dalam bentuk bottom, maka action script-nya di sini aktif. Di sini. Kita bisa lakukan dengan beberapa hal tentunya di sini. Nah, baru berikut di sini ada perbedaan lagi yang dilakukan. Nah, kalau di tombol play itu tidak ada efek. Nah, ini mungkin Ustaz sudah jelaskan sebelumnya kenapa dia terjadi seperti ini. Atau mungkin ada yang tahu? Siapa yang tahu di sini? Ada yang tahu kenapa itu tidak terjadi? Karena tidak menunggu lama di sini. Karena ketika kita klik tombol ini, dia sudah terisi untuk up, over, dan down. Up-nya, jadi up-nya di mana kondisi utama atau pertama tombol itu. Tentu kalau dia sebesar, tergantung tombol yang besar, kayaknya seperti itu. Nah, over adalah di mana kursor itu didekatkan ke objek yang menjadi tombol kita. Nah, di sini serkase dia agak lebih besar dibandingkan yang bagian pertama. Di keyframe pertama. Jadi dia akan lebih besar. Jadi ketika nanti ser akan dekatkan kursornya di tombol itu, dia akan secara otomatis akan membesar. Nah, dan ketika ser klik, dia akan sedikit hilang. Nah, ini mungkin sudah dibahas di awal. Jadi ini bisa kalian customize untuk project kalian, terserah mau bikin gimana, mau dia hilang ke atau terserah, tergantung kalian. Atau sebelum masuk, misalnya dia akan hilang dulu, baru dia animasi. Misalnya kita taruh di sini, kita balik dulu. Kita bisa atur di bagian ini, bagian pertamanya. Mungkin di frame yang satu dia masih ada, baru dia mungkin akan motion twin atau ke classic twin, pokoknya dia akan twinning ke yang ke-60, frame ke-60. Ketika dia di play, dia akan masuk di situ. Misalnya saya kasih ini tombol stop, saya akan geser dulu, mungkin di bagian bawah sini. Dia akan hilang, mungkin di frame yang ke-30, kita tambah keyframe-nya, dan dia akan masuk sampai di sini. Oke, baru kita lakukan twinning. Bukan. Classic twin. Nah, jadi dia akan masuk begini. Jadi kalau kita akan play, oh tidak jadi. Berarti harus lakukan apa ya? Atau karena dia bersifat tombol ya, mungkin. Di sini. Oh. Ini saya lakukan di mana ya? Oh, ternyata ini dilakukan di scene 2. Sorry. Kita lakukan di sini yang satu. Karena tadi dilakukan di scene 2, makanya kenapa dia tetap ada? Ternyata tetap ada di scene 2. Oke, di scene 1 kita lakukan seperti itu. Kita buat keyframe baru, kita coba dulu. Jadi di pertama dia akan hilang. Coba ya di sini. Dan jadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma ini akan berjalan terus, secara terus-menerus. Nah, itu bagaimana dia supaya dia terhenti di tidak ada pengulangan seperti ini. Kan yang bagian atas juga sama, hal yang sama. Nah, itu kita bisa lakukan dengan action script yang namanya adalah stop. Action stop. Atau kita bisa taruh di sini, pas saat di sini, kita klik dulu di bagian ini, aktifkan action script-nya.
dengan menekan F9 di keyboard, baru kita ke timeline control, kita stop. Mudah-mudahan ini jadi ya, karena fungsi action itu seperti itu. Nah, cuma bagian atas juga kita stop. Nah, ini mesti dipikirkan lagi. Ini saya akan pikirkan DP cara supaya bagian atas juga tetap akan jalan. Apakah di sini kita akan tetap buat action keyframe yang baru, dan di sini mungkin diperintahkan untuk play saja di sini. Coba ya, Ctrl S. Oh, dia tetap stop. Berarti bukan itu. Oke, jadi apakah di sini harus kasih ke atas? Nah, coba ya. Ini karena proses coba-coba. Sekarang hilangkan. Clear keyframe dulu. Dulu. Oh, tapi akan berhenti di situ. Berarti di sini kita jangan taruh stop ini. Berarti dia akan memberhentikan semua dalam kondisi di frame yang sama di sini. Jadi di frame 30 dia akan berhenti di sini secara semua. Mungkin kita bisa tambah di sini untuk timelinenya, mungkin di sini kita atur stop, baru kita tambah release. Jadi dia berhenti baru ketika diklik. Oh tidak salah, sorry. Karena kalau diklik dia harus ada movie clipnya di sini. Karena ini adalah tombol yang cuma sekedar animasi, jadi dia harus bergerak secara otomatis secara timelinenya. Langsung akan kita bicara apakah di sini dulu. Ini dipakai go to play 1. Oh, jadi ini go to play 1 maksudnya adalah shuriken yang tadi, yang ini. Jadi kan kalau ser kasih hilang ini, misalnya ser hapus, kita selidiki satu-satu ya. Karena berbicara soal action script sebenarnya kita harus berpikir secara logika di sini. Jadi namanya bahasa pemrograman kan semua dijalankan secara logika tuh. Kira-kira seperti apa akan terjadi. Jadi tingkat kerumitan itu memang agak lebih tinggi di sini. Kita harus pikirkan dengan action-action yang ada. Nah, jadi kalau ser hapus tadi yang shuriken, dia akan jadi begini hasilnya. Dia akan langsung ke scene yang berikutnya. Nah, dan scene berikutnya dia terhenti karena kenapa? Karena ini ada yang error. Karena di scene yang kedua untuk shurikennya masih ada actionnya, masih ada action scriptnya. Yang dimana action script di sini adalah action script go to and play 1. 1 ini menunjukkan adalah frame. Jadi dia akan pergi dan memutar ke play 1. Jadi dia akan looping di situ. Jadi ketika dia berjalan, jadi logikanya seperti ini. Ini kan gambarnya kan ada di bagian pojok kiri secara shuriken. Nah, ketika di motion twin, dia akan secara otomatis bergerak sesuai dengan apa yang kita butuhkan di situ. Nah, setelah di sini, setelah dia di frame terakhir, action ini akan berlaku untuk go to and play. Jadi dia akan pergi dan memutar kembali ke frame 1 karena di sini diperintahkan untuk 1.
Mungkin kalau Circase 30 mungkin agak berbeda di sini. Coba dulu kita coba ya. Nah, dia langsung masuk ke sini. Karena dia setelah dia selesai, logikanya seperti ini. Jadi dia setelah dia selesai sini, karena diberikan action dia akan go to play 30, jadi dari sini dia sudah tidak balik ke awal lagi. Jadi kalau seru baju 1, baru dia akan seperti itu. Jadi logikanya seperti ini. Ini yang scene 2 ya, karena kita lakukan di scene 2. Jadi ketika start play, nah dia akan balik ke ketika sampai di frame 60, dia akan go to and play ke frame 1. Jadi seperti itu. Nah, memang kalau kalian ingin membuat sesuatu yang lebih rumit, memang banyak sekali yang harus dipikirkan di situ. Oke, kira-kira boleh paham tuh sampai sini untuk penggunaan action go to play. Jadi dari namanya saja sebenarnya kita sudah tahu fungsinya seperti apa. Karena ini action script 2.0, maka makanya kita gunakan ini karena action ini adalah action script yang mudah untuk kita pahami. Kalau kita pakai 3.0 memang itu agak rumit di sini. Itu pun kalau pakai di sini misalnya transisi. Jadi sini lebih banyak memang secara fitur-fiturnya lebih lengkap, tapi dia tidak simple seperti ini. Tidak simple seperti yang kalian lihat ada di sebelah kanan ini. Dia lebih rumit lagi DP sintaksnya atau bahasa pemrogramannya. Nah, ini banyak sekali sini sampai ada array, boolean dan seterusnya. Ini sudah tingkat lanjut, sudah tingkat yang bagian lebih tinggi lagi kalau kalian memang ingin fokus di dunia pemrograman. Kalau yang sudah biasa di pemrograman memang ini sudah tidak asing lagi karena istilah-istilah dari dalam dunia pemrograman itu hampir semua mirip. Mau dia dalam bentuk aplikasi Flash atau di HTML hampir mirip sih sebenarnya, dan sebenarnya hampir sama untuk hal itu. Nah, makanya kita perlu untuk mendalami kalau kalian ingin masuk atau terjun ke dunia pemrograman. Jadi bahasa-bahasa itu kalian harus kuasai juga. Oke, jadi seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, untuk ini saya bisa belum dapat logikanya seperti gimana. Oh, ya saya tahu. Mungkin begini. Kita jangan buat keyframe baru. Kita hapus dulu. Mungkin di sini sorry. Tetap jalan di sini, tapi sisanya di sini kita hapus. Kita remove. Nah, secara otomatis dia kan pasti akan berhenti di situ. Di sini sudah tidak ada lagi. Mungkin di sini kita kasih insert frame. Kita coba ya. Orang coba dulu. Karena ini sistem coba-coba. Scene 2. Dia hilang di sini. Kenapa dia hilang? Kita lihat dulu di sini. Mau ingat dulu. Dan kita lihat dulu itu kesalahan. Jadi ini kan logikanya dia akan putar, dia akan masuk dan berhenti di sini. Oke. Action ini play to 1. Coba saya kasih dulu ini action ke go to play 30. Coba dulu ya. Oke, jadi. Nah, jadi seperti itu. Ternyata dapat DP solusi. Oke, jadi tetap ini akan jalan dan animasi ini akan berhenti di frame 30. Boleh tuh sampai sini. Ini sudah mungkin sudah banyak, karena sudah masuk di action script, jadi kita mesti banyak berpikir untuk secara logika di sini.
kira-kira akan jadi seperti apa. Nah, tadi kan di sini tetap berjalan terus dan ini jadi hilang dan dia akan mengikuti dengan frame yang ada di atas atau action yang ada di timeline yang ada. Karena di sini ada perintah untuk go to play frame 1. Makanya di sini juga kita harus taruh supaya dia berhenti. Jadi dia akan untuk bottom control ini dia akan jalan secara twinningnya karena kita pakai animasi di sini. Pakai animasi bergerak dari bawah, dia akan dari bawah ke atas. Dan ketika di frame 30, terserah tergantung mau dia frame 30, mau 15, itu tergantung kalian. Tentunya kalau dia 15, pergerakannya lebih cepat tentunya. Tentunya dengan 30, karena dia akan bergerak dulu secara urutan frame. Jadi pas di 30, dia akan diperintahkan untuk go to play 30. Jadi pas sampai di sini, dia akan 30 lagi, seperti itu. Nah, kalau ser hapus yang bagian sebelumnya, apa yang akan terjadi di sini? Nah, ini akan terjadi ketika ini akan berjalan terus, bottom ini pasti akan hilang, karena dia sudah tidak ada frame di dalamnya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Di scene 2. Kita play dulu. Nah, dia akan hilang. Kenapa dia hilang? Karena di bagian selanjutnya dia memang sudah tidak ada di situ, kecuali kita tambah insert frame yang baru. Maka dia akan muncul terus sampai di frame ke-60. Nah, jadi oke, yang kedua, nah ini kita jalan dan seterusnya. Jadi tetap hilang di sini. Karena kita harus perintahkan lagi dia di frame terakhir juga harus berhenti dan masuk ulang dari pertama. Jadi logikanya seperti itu. Untuk penggunaan go to play, go to stop. Kalau go to stop berarti dia akan tidak akan langsung play di situ. Dia akan berhenti di situ. Jadi dia orang harus play dengan menggunakan tombol yang lain baru dia akan berfungsi di situ. Oke, kira-kira boleh sampai sini dan saya harap kalian bisa aplikasikan atau gunakan di media kalian. Sudah bisa dibuat secara pelan-pelan saja. Karena project seperti ini bukan project yang mudah. Ini tergolong sesuatu yang susah sebenarnya. Karena bersifat dengan pemrograman, ada unsur pemrograman di dalamnya. Kita harus memikirkan logikanya akan jadi seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Yang pertama dulu kita mesti tahu fungsi dari masing-masing action script. Memang banyak sekali yang kita harus pelajari di sini secara action script-nya. Tapi kita gunakan saja dulu sesuai dengan kegunaan kita di media kita. Karena kalau kalian memang ingin membuat yang kayak memang sudah luar biasa, dan kalian sudah memahami banyak hal tentang pemrograman, memang oke lah untuk bisa menggunakan itu. Kalian bisa ada efek misalnya loading, nah, itu boleh dibuat untuk hal itu. Itu juga harus dipikirkan DP logikanya. Bagaimana dia harus berjalan sesuai frame, dipikirkan penggunaan frame yang ada, baru peletakan yang ada, jangan salah di situ. Karena kalau salah, sistemnya pasti akan bingung di situ. Jadi yang aktif yang bagian mana, itu harus yang bagaimana, itu kalian harus pikirkan secara matang. Nah, kalau ini juga bisa buat dalam bentuk, oke, kita kasih begini, kita modify ke simbol, kita buat dia dalam bentuk grafik, supaya kita bisa buat dia agak hilang. Coba dulu ya. Oh, dihilang terus. Berarti kita jangan buat di situ. Berarti kita buat, jangan dibuat di tombolnya. Berarti kita harus buat di bagian timeline yang di luar dari bottom ini. Berarti di bagian sini. Di bagian sini kita harus buat frame ini untuk dimodify ke dalam bentuk grafik. Seperti itu. Nah, jadi ini cara-cara mungkin kalian bisa lakukan di rumah atau dicoba-coba untuk di rumah.
Karena kalau kita lakukan di sini memang memakan waktu yang sangat banyak untuk hal itu. Tapi yang jelas sudah ada tampilannya, footage-nya kalian sudah kumpulkan untuk proses nantinya ketika proyek kalian akan dijalankan. Oke, mungkin cukup sekian untuk saat ini. Kiranya apa yang bisa kita pelajari saat ini bisa kita pahami, karena ini sudah mungkin ada yang sudah bingung di sini. Coba untuk dilakukan setelah ini, mungkin di rumah ketika kalian ada aplikasi ini, kalian bisa coba. Kalaupun ada kendala-kendalan, lihat dari kesalahan di mana. Mungkin secara logikanya yang salah di situ. Oke, cukup sekian karena waktu kita di Zoom tinggal 3 menit di sini. Silakan aktifkan kamera kalian masing-masing. Kita akan ambil gambar. Untuk Kristianto, Jason, dan saya berharap sudah mulai dibuat, storyboard-nya sudah ada dan dikumpulkan karena sudah ada di portofolio. Jadi untuk Jason, Sir sudah hapus yang lalu, karena bukan seperti itu cerita yang lain itu. Itu mungkin salah kirim, apakah dari mata pelajaran sebelah, bukan seperti itu. Jadi storyboard kalian itu adalah interface atau layout yang nanti kalian akan buat proyek kalian. Misalnya contoh Pak ini, jadi di situ ada pemandangan gunung, dan gambar di situ. Baru letakkan tombol-tombolnya di mana, baru mungkin di bagian atas kalau kalian ganti nama level terserah, atau mungkin ada materi-materinya. Karena ini bukan permainan ya. Orang bukan bikin permainan di sini, tapi orang buat media interaktif pembelajaran. Tapi bisa juga kalau kalian ingin isi dengan ada games-games sederhana di dalamnya untuk meminat, untuk menarik perhatian, tapi ada sangkut pautnya dengan materi. Makanya kalau usulkan sebenarnya bagus ada materi bahasa, karena kalau bahasa kan apalagi kalau misalnya bahasa Jepang ada huruf-hurufnya mungkin di situ. Nah, kalian bisa berimajinatif atau berkreasi dengan materi yang ada tentunya. Oke, silakan aktifkan kamera untuk Kristianto dan Jason. Tinggal 1 menit di sini. Kristianto dengan Jason, silakan aktifkan kamera. Nanti yang belum ambil aplikasinya, boleh ambil secara langsung ke Sir. Mudah-mudahan Sir sebentar akan ke sekolah. Dan bawa peralatan, boleh ambil di situ. Atau boleh langsung download di Google Drive yang Sir sudah kasih di aplikasi itu. Atau di media itu. Oke, sudah yuk. Berhadapan kamera. Yang Sir akan ganti dulu supaya posisi rekaman kelihatan lagi ada di Oke, supaya masuk di rekaman. Oke. Posisi 3 2 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kita jumpa lagi di hari Senin tentunya, dengan berharap nantinya kita akan mulai mencoba yang lain, memasukkan musik mungkin di situ atau hal yang lainnya supaya lebih menarik lagi untuk media interaktif kita. Oke, sekian untuk saat ini. Terima kasih kembali dan oke, see you next time.